Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk rekan-rekan mahasiswa PSPA UMP. Mohon maaf untuk yang kelas A apa kelas B ya, ini harus kuliah online karena kondisi sekarang ini kita sedang menghadapi infeksi COVID-19. Sebelum dimulai, selamat membantu pemerintah dengan menjadi pasukan rebahan di rumah. Jadi dipersilahkan sambil rebahan boleh, sambil nguap-nguap boleh, tidak akan kena punishment begitu ya. Baik, yang kedua saya meminta kepada kalian kan para calon apoteker ya. Ayo bersama-sama membantu sebisa kita untuk mengurangi pandemi COVID-19 dengan cara kita masing-masing ya. Baik, kita mulai untuk materi yang terakhir, yaitu tentang drug-related problem. Secara definisi, drug-related problem adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan penggunaan obat atau terapi obat dan secara aktual ya maupun potensial ini bisa mempengaruhi outcome terapi dari pasien ya. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan terapi obat atau penggunaan obat dan ini bisa berpengaruh terhadap outcome terapi dari pasien. Di slide berikutnya, ini ada tipe-tipe drug-related problem. Yang pertama adalah untreated indication, artinya ada indikasi tapi tidak diterapi. Sebagai contoh begini, pasien-pasien saya kebanyakan adalah pasien-pasien program pengelolaan penyakit kronis. Ya, seringkali mereka mengalami komplikasi, misalnya diabetes disertai dengan hipertensi. Nah, ketika diperiksa, itu kadar gula darahnya tinggi, tensinya normal. Sama dokternya mungkin lupa gitu ya, yang diterapi hanya diabetesnya saja, ya, sementara tensinya tidak. Padahal bisa jadi tekanan darahnya normal karena si pasien ini mengkonsumsi obat antihipertensi. Tentu sebagai apoteker kita harus membantu mengingatkan rekan sejawat kita. Tipe yang kedua adalah improper drug selection. Ya, improper drug selection artinya pemilihan obat yang tidak tepat. Ya, contohnya begini. Ada pasien ya datang ke tempat praktek kita, dia mengalami diare spesifik. Diare kan ada dua ya. Ada diare spesifik dan diare non spesifik. Diare spesifik itu adalah diare yang disebabkan karena infeksi, baik oleh bakteri, amuba, virus dan sebagainya. Ya, tentu ya apabila dia mendapatkan loperamid tablet, ini tidak pas, tidak tepat. Ya, karena justru dengan pasien menggunakan loperamid, justru agent infeksiusnya akan bertahan di saluran cerna dan memperparah diarenya. Iya kan? Kemudian tipe drug-related problem yang ketiga adalah subtherapeutic dosage atau dosis di bawah standar. Yang keempat, overdosis, dosis melebihi standar. Yang kelima, failure to receive drug, gagal menerima obat. Banyak contohnya ya. Di pertemuan yang lalu saya pernah cerita bahwa ada satu pasien ya yang gula darahnya selalu tinggi. Padahal dia sudah mendapatkan obat insulin untuk diabetesnya. Nah, setelah saya melakukan home pharmacy care, ternyata si pasien ini cara menggunakan insulinnya tidak benar. Yaitu ketika disuntik langsung dicabut, padahal harus ditunggu selama 10 detik harusnya. Ini adalah hal yang simpel, tapi kalau sebagai apoteker kita tidak memberikan informasi cara pemakaian insulin yang baik dan benar, pasiennya failure to receive drug akhirnya ya atau gagal menerima obat. Yang keenam, tipe drug-related problem berikutnya adalah adverse drug reaction atau adanya reaksi yang tidak dikehendaki dari obat. Ya, mungkin pasien nyeri gigi, ya, kemudian kita berikan non-steroid anti-inflammation drug, ya, padahal si pasien ini memiliki riwayat gastritis.
Nah, ini bisa muncul adverse drug reaction. Yang ketujuh, tipe drug-related problem adalah drug interaction atau adanya interaksi obat. Ya. Yang kedelapan, drug use without indication. Ya, obat yang digunakan padahal tidak ada indikasinya. Ya, sebagai contoh mungkin masih ada kita jumpai beberapa rekan sejawat yang meresepkan non-steroid anti-inflammation, ya, kemudian diberikan PPI, ya, pompa proton inhibitor. Padahal pasiennya tidak mengalami sakit mah dan tidak mengalami gastritis karena penggunaan NSAID tersebut. Ini contohnya. Baik, di slide-slide yang berikutnya, ini sebenarnya sudah saya tampilkan sebagai sebuah tugas untuk kalian untuk mengkaji drug-related problem pada setiap resep yang saya contohkan. Kita akan bahas secara sederhana, ya. Kita akan bahas secara singkat. Contoh, ya, contoh-contoh drug-related problem di apotek yang pernah saya temui. Resep yang pertama contohnya. Nah, saya yakin kalian sudah bisa membaca sandi Morse dengan baik, ya, sehingga bisa semua membaca tulisan sejawat kita. Di resep yang pertama dari dokter spesialis kulit, di situ ada Lotasbat Cream, asam salisilat, kemudian Vaseline Album at 30 gram. 3 kali sehari dioleskan untuk obat luak. Ya, dari resep tersebut kita bisa secara sederhana menganalisis ini ada drug-related problem di sini, ya. Lotasbat Cream, asam salisilat, Vaseline Album. Ini adalah salah satu bentuk tipe DRP drug interaction, adanya interaksi obat. Kita tahu di sini ada sediaan krim, ya, kemudian dicampur dengan asam salisilat, sehingga krimnya nanti akan pecah, obatnya akan rusak, cair, ya. Ini tipe drug-related problem dalam bentuk drug interaction. Bagaimana solusinya? Solusinya tentu kita bisa mengganti sediaan Lotasbat Cream ke sediaan Lotasbat Oin. Di pasaran ada. Kalau tidak, alternatif yang pertama itu ya, mengganti Lotasbat Cream dengan Lotasbat Oin. Yang kedua, alternatif yang kedua adalah kita berikan emulgator, misalnya liquor carbonis deterjen. Alternatif yang ketiga, kita mencampurkannya pelan-pelan dengan terlebih dahulu meneteskan asam salisilat dengan alkohol. 2-3 tetes, kemudian kita larutkan, baru dicampur dengan sediaan yang lain. Ya, ini dari satu resep. Ya, resep yang berikutnya, ini untuk anak-anak usianya di bawah 5 tahun. Kalau kita perhatikan resep yang kedua ini, ya, satu pasien itu akan mendapatkan satu long chaff isinya cefadroxil, ketrisin isinya triamcinolone, Lapivet itu isinya tripolidin pseudoephedrine, Mucopec itu isinya ambroxol. Baik, kita lanjutkan. Resep yang tadi, mohon maaf keputus sinyalnya. Ini ada resep untuk anak-anak. Anak di bawah 5 tahun, dia mendapatkan obat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anak usia 5 tahun dan mendapatkan 6 macam obat. Ini tentu harus kita evaluasi, ya, apakah si anak ini memang betul-betul membutuhkan antibiotik atau tidak. Ini harus kita evaluasi. Yang kedua, di sini kita lihat antibiotiknya itu dicampur dengan obat-obat simptomatis. Padahal kita tahu obat-obat simptomatis itu harus dihentikan ketika gejalanya itu selesai atau gejalanya itu hilang gitu ya. Padahal kalau antibiotik kan harus habis. Ini salah satu drug-related problem juga. Di resep yang berikutnya ini ada resep dari dokter ya, meresepkan furosemid, digoxin dan spironolactone. Furosemid itu adalah diuretik kuat ya. Kemudian di sini ada interaksi obat antara furosemid dengan digoxin ya. Di mana dengan furosemid sebagai diuretik kuat banyak ion yang keluar dari tubuh kita bersama urin termasuk ion kalium sehingga ion kalium akan diduduki oleh digoxin, terjadilah intoksikasi digoxin, pasien akan
merasa takikardi atau dadanya berdegup kencang seperti genderang mau perang, kira-kira seperti itu. Nah, sebagai farmasis kita harus memberikan solusinya, ya. Kita bisa memberikan suplemen kalium misalnya, seperti di pasaran ada Asparga atau KSL ya, untuk mengatasi interaksi obatnya. Kalau pasien tidak tidak mau mengeluarkan dana, kita bisa memberikan solusi yang lain. Ya, kita berikan advice supaya pasien banyak mengkonsumsi makanan atau buah-buahan yang mengandung kalium, seperti misalnya buah pisang. Oke, di resep yang berikutnya ini ada dari dokter bedah mulut. Nah, kita lihat resepnya ada ibuprofen, paracetamol, metilprednisolon, kemudian ada ultraset. Ultraset ini isinya juga paracetamol dan tramadol. Kita lihat sekilas saja di sini resepnya sudah banyak sekali analgetiknya atau polifarmasi ya. Nah, di resep-resep yang lain ini juga sudah ada drug-related problem-nya dan kalian semoga bisa menganalisis ya. Untuk resep yang dari dokter kulit ini misalnya, ini latihan membaca sandi Morse. Resep yang pertama itu dibacanya adalah diflukan, isinya fluconazole single dose ya. Kemudian ada cerini, ya. Cerini itu cetirizine antihistamin. Kemudian yang ketiga itu adalah mezatrin. Mezatrin itu isinya adalah azitromisin, macrolide generasi ketiga. Kemudian yang keempat ini ada apa nih? Yang keempat sarung atau burung gitu ya. Bukan, ini bacanya adalah Sanmah sirup. Saya pernah berdiskusi dengan beliau dan menurut beliau karena saya curious gitu ya, kenapa setiap pasiennya selalu mendapatkan obat antasid gitu ya. Nah, beliau menyampaikan bahwa semua penyakit kulit itu akibat tidak seimbangnya asam lambung. Sehingga hampir semua pasiennya itu selalu mendapatkan antasid. Nah, tentu ini disclaimer ya, kita tidak bisa membetulkan itu, membenarkan itu. Nah, ini contoh drug use without indication contohnya. Yo, astagfirullahaladzim gitu ya, karena kita membaca tulisan dokter yang luar biasa. Nah, ini juga sama ya, silakan nanti dianalisis. Nah, ini juga sama, resep polifarmasi ya. Nah, ini juga sama, tadi sudah saya contohkan, silakan kalian bantu analisisnya. Nah, ini juga sama ya. Ya, intinya begitu ya. Saya mencoba menampilkan resep contoh real, resep-resep drug related problem. Ya, ini contohnya ada glibenclamid, kemudian ada glimepiride ya, sama-sama sulfonylurea. Kemudian ada Lantus dan Novomix misalnya. Satu insulin basal, yang satu insulin mix, resiko hipoglikemi. Ya. Oke, silakan kalian menganalisis latihan secara langsung. Nah, di slide yang ini saya ingin menampilkan chat saya dengan seorang dokter hanya untuk menggambarkan bahwa sejatinya profesi apoteker dan profesi dokter itu seharusnya saling berdampingan. Ya, kita sebagai apoteker memberikan masukan juga sah-sah saja. Ya, ini contoh chat saya bilang begini, Assalamualaikum pagi dok, nganu dok ya, pas pelatihan dulu sepertinya untuk pasien yang sudah menggunakan insulin prandial kurang pas kalau diberikan glimepiride, sulfonylurea, ya kan? Kalau pasien masih pakai insulin basal masih memungkinkan. Afwan kalau salah ingat sayanya. Apa ini pasien rujuk balik dari spesialis? Kemudian beliau jawab, oh Pak Edi, iya saya cuma melanjutkan dari dokter spesialis ya. Jadi dokter ini mendapatkan rujuk balik dari dokter spesialis, ya pasiennya mendapatkan insulin prandial plus sulfonylurea. Ini tentu harus kita evaluasi ya, karena ketika sel beta pankreas sudah tidak bisa memproduksi insulin, kenapa harus kita pacu dengan menggunakan sulfonylurea? Kalau kita lihat bahasanya di sini kan seperti dengan teman begitu ya. Mubazir Zanedok kata Dr. Suharno, sama metformin malah manfaat atau akar. Tapi menurutku juga nggak pas ya mas, ganti bayi dok, spesialis juga manusia bisa silap, begitu kira-kira. Ya wis ganti bayan lah gitu ya. Nah, ini kan bahasa kesejawatan ya. Kalau kita bisa berkolaborasi dengan baik ya dengan rekan sejawat dokter, komunikasinya akan lebih enak. Di slide berikutnya saya akan menampilkan penggunaan obat-obat off label. Nah, ini yang harus
kalian pahami bahwa di pertemuan sebelumnya saya sudah berpesan, dokter gurunya adalah satu pasien, dua buku. Itulah kenapa ilmunya berkembang, itulah kenapa rekan sejawat kita dikenal oleh masyarakat. Apoteker juga seharusnya demikian. Ya, sebagai contoh yang pertama nih, dokter spesialis kandungan meresepkan N-asetilsistein. On labelnya apa? Mukolitik. Tetapi off labelnya ini untuk kasus PCOS. Ya. Kemudian resep yang kedua, Herbeser CD100 isinya diltiazem. Obat hipertensi golongan kalsium channel blocker. Ya, golongan kalsium channel blocker. Kok cuman 2 kapsul kemudian dicampur dengan Vaseline album? Ya, kira-kira untuk apa? Waktu itu saya terus terang penasaran sehingga saya menanyakan ke dokternya. Ya, saya menanyakan ke dokternya, ini untuk kasus apa dok? Begitu. Beliau menyampaikan ini adalah untuk kasus visura ani, ya, atau perlukaan pada anus. Kalau kita tidak ketemu dengan pasien, maka kita tidak bisa ilmunya terus berkembang. Karena sejatinya apoteker itu adalah long life learner. Resep yang berikutnya dari spesialis saraf, pasien mendapatkan alpentin. On labelnya adalah untuk pasien seizure, kejang, atau epilepsi. Kalau apoteker nggak belajar, nggak ketemu sama pasien, nggak diskusi dengan dokternya, kita memberikan informasi ke pasien, Pak, mohon maaf, ini obat untuk kejangnya. Wah, bisa kejang-kejang betul itu Bapak. Karena seharusnya obat ini digunakan untuk neuropathic pain atau nyeri syaraf. Kemudian ada captopril untuk anak usia 1 tahun. Apa anak ini hipertensi? Tidak, ya. Kita lihat dosisnya. Dosisnya itu cuma 2,5 miligram. Nah, ini untuk kasus pasien anak dengan kelainan jantung. Ya, kemudian ada lagi sildenafil sitrat. Ya, sildenafil sitrat on labelnya untuk apa? Nah, yang cowok-cowok pasti tahu nih. Sildenafil sitrat itu untuk kasus disfungsi ereksi. Ya, tapi ini yang sakit Aziza. Apakah Aziza disfungsi ereksi? Aziza kan perempuan, ya. Nah, inilah pentingnya kita hadir di dalam memberikan pelayanan kefarmasian, ya. Sildenafil sitrat di sini dosisnya 2 miligram, ya. Untuk anak-anak, kira-kira untuk kasus apa? Cardiac pulmonary disease. Yang berikutnya ini sildenafil, tapi ini sesuai dengan on labelnya. Karena untuk bapak-bapak diminumnya, di sini tulisannya setengah jam sebelum. Sebelum apa? Sebelum makan? Bukan. Sebelum berhubungan maksudnya. Oke, saya pikir itu untuk kuliah online pada hari ini. How to identify drug-related problem, how to solving drug-related problem. Ini bisa kalian baca sendiri. Pesan saya di slide yang terakhir ini, untuk menerapkan pharmaceutical care ada 9 skill, ya, 9 skill that pharmacists should know to apply pharmaceutical care. Yang pertama adalah knowledge of drug therapy. Ya, pengetahuan tentang terapi obat. Ini kompetensi utama apoteker. Jangan sampai kita tidak tahu. Yang adalah knowledge of non-drug therapy. Ya, seorang apoteker juga harus tahu ini. Ya, terapi non-farmakologi. Ya, kadang pasien menggunakan terapi alternatif, ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah knowledge of lab and diagnostic testing. Kita harus tahu hasil labnya, kita harus tahu diagnostic testingnya. Kemudian yang keempat, sebagai seorang apoteker, untuk mempermudah kita melakukan pharmaceutical care, kita harus menguasai communication skill. Syarat untuk menjadi communicator handal intinya ada 2. Satu, menguasai materi. Yang kedua, menguasai teknik komunikasi. Kemudian, yang berikutnya, pasien monitoring skill. Ya. Berikutnya, physical assessment skill, drug information skill, dan therapeutic planning skill. Yang terakhir adalah knowledge of disease.
Baik, itu saya pikir selesai dari saya. Eee, Sampai jumpa di lain waktu pada saat kalian PKPA, apabila yang berkesempatan PKPA di Apotekarya Sehat, atau pada saat nanti kalian mendapatkan 3 huruf di depan nama sekarang ya, bukan di belakang nama. Terima kasih, sukses selalu buat kalian. Saya hanya ingin berpesan kepada kalian, kalau profesi apoteker ingin dikenal oleh masyarakat, maka jadikan guru apoteker adalah satu, pasien, yang kedua adalah buku, ya. Yang kedua, saya ingin berpesan, kalau suatu saat kalian berkesempatan praktik di apotek, jangan jadikan apotek sebagai pelarian. Boleh dijadikan pilihan terakhir, ya. Beda, ini beda, ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kalian.